Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Injilia Walino Pelialu, NIM 2003110836, Program Studi Agroteknologi Universitas Samratulangi Manado. Pada kesempatan saat ini saya masih ingin memaparkan materi saya mengenai sejarah bercocok tanam. Kita mulai dalam zaman Neolitiko. Kehidupan masyarakat semakin maju, yang dulunya food gathering, kini food produksi. Manusia tidak hanya sudah hidup secara menetap, tapi juga telah bercocok tanam. Masa ini penting dalam sejarah perkembangan masyarakat dan peradaban karena pada masa ini beberapa penemuan baru berupa penguasaan sumber-sumber alam bertambah cepat, berbagai macam tumbuhan dan hewan mulai dipelihara dan dijinakkan. Hutan belukar mulai dikembangkan untuk membuat ladang-ladang. Dalam masa ini, masyarakat sudah mulai menguasai lingkungan alam beserta isinya. Pola hunian manusia prasejarah. Kehidupan manusia pada masa prasejarah tergantung pada lingkungan dan penguasaan teknologi. Selain itu, manusia juga memanfaatkan bentukan alam untuk mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu, gua dan ceruk menjadi salah satu alternatif tempat tinggal bagi manusia pada masa prasejarah. Selain sumber daya yang memadai, aspek-aspek fisik lingkungan merupakan faktor penting lainnya yang menentukan kelayakan suatu lokasi untuk permukiman. Mengenal api. Api adalah salah satu adaptasi tertua dan paling penting dalam peradaban manusia. Api memberikan kehangatan dalam cuaca dingin, memperpanjang waktu siang, memberikan lebih banyak waktu untuk membuat alat dan berkomunikasi. Api juga membantu menjaga manusia purba dari kemungkinan serangan predator malam. Api sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup, walau kadang api ini menimbulkan masalah. Kegiatan manusia prasejarah pada masa mengumpulkan makanan. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, sudah terlihat adanya tanda-tanda kehidupan sosial dalam suatu kelompok masyarakat, walaupun tingkatannya masih sangat sederhana. Namun kesederhanaan ini terlihat dari ketidaktahuan masyarakat dalam menyimpan sisa makanan, tidak mengenal tata cara perkawinan, tidak melakukan penguburan terhadap mayat karena belum mengenal kepercayaan. Ya, hal ini dapat dibuktikan melalui alat-alat kehidupan yang dihasilkan pada zaman batu tua. Alat komunikasi yang sangat dimungkinkan adalah bahasa isyarat, karena bahasa isyarat adalah bahasa yang diperlukan pada saat berburu. Perubahan kehidupan yang terjadi secara lambat sangat dimungkinkan karena dilihat dari bentuk adaptasinya masih berdasarkan berburu dan mengumpulkan makanan. Walaupun sudah memasuki tingkat lanjut atau disebut dengan food gathering tingkat lanjut, kehidupan food gathering tingkat lanjut terjadi pada saat berlangsungnya zaman Mesolitikum, ditandai dengan kehidupan sebagian masyarakat bermukim dan berladang. Masa bercocok tanam. Sistem bercocok tanam dikenal dengan sistem persawahan. Dalam sistem ini digunakan lahan yang terbatas dan kesuburan tanahnya dapat dijaga melalui pengolahan tanah, irigasi, dan pemupukan. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak lagi berpindah-pindah tempat dan selalu berusaha untuk menghasilkan makanan atau tempat dan selalu berusaha untuk menghasilkan makanan atau yang dikenal dengan istilah food produksi. Kemampuan food produksi membawa perubahan yang besar, dalam arti membawa akibat yang mendalam dan meluas bagi seluruh kehidupan masyarakat pada masa tersebut. Karena masyarakat yang sudah menetap, maka akan tercipta kehidupan yang teratur. Masa perundingan. Masa ini sangat penting, artinya dalam perkembangan sejarah Indonesia, karena pada masa ini sudah terjadi hubungan dengan daerah-daerah di sekitar Kepulauan Indonesia. Peninggalan masa perundingan menunjukkan kekayaan dan keanekaragaman budaya. Berbagai bentuk
benda seni, peralatan hidup, dan upacara yang menunjukkan kehidupan masyarakat masa itu sudah memiliki selera yang tinggi. Hidup masyarakat teratur dan makmur, kemakmuran masyarakat dapat diketahui melalui perkembangan teknik pertama dengan mengembangkan pertanian yang intensif dan sebagai akibatnya sektor pertanian mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini berdampak pada kemajuan perekonomian yang ditandai dengan berkembangnya perdagangan dan pelayaran. Belajar dari kehidupan manusia pada zaman prasejarah, maka terdapat nilai-nilai budaya sebagai peninggalan yang dapat kita maknai. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita sekalian, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata yang mungkin menyinggung perasaan saudara-saudara sekalian. Sekali lagi minta maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.